banget guys. Turun banget stres saya ngerasain jualan kayak gini gak ada yang beli. Guys, kayaknya lagi ada vlogger deh tuh. Lah. Vlogger juga tuh Mbak? Iya, tapi baru ya. Sama aku juga baru Mbak. Oh gitu. Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku lagi nggak di rumah aja, jadi hampir setiap hari ya ini nggak di rumah aja. Buat kalian yang lagi nggak pada di rumah aja, jangan lupa pakai maskernya seperti mereka-mereka ini. Jadi hari ini aku bakalan nyambangi cabang. Jadi bantu-bantu di sana, ngecek-ngecek di sana seperti apa. Karena emang kondisinya masih seperti ini ya guys. Cabang juga masih perlu diperhatikan, dibersih-bersihin apa yang perlu dibersihin, sama mungkin stoknya yang udah mulai mau agak apa ya, mau mendekati expired itu mungkin kita bisa pikirin untuk kita kreasiin. Kurang lebih seperti itu kegiatannya nanti di sana. Seperti apa? Ikutin terus. Ramai banget gengs jalanannya. Macet, area sana macet sekali. Ya. Lagunya. Hai guys, kita mau mampir dulu beli makanan. Aku mau beli nasi kuning dulu. Ini menunya guys. Ada mie-nya, ada sambal goreng, nasi kubu merah. Wow, banyak banget lauknya. Sama ayam panggang. Iya, sama ayam panggang. Ibu, tiap hari jualan di sini, Iya Bu? dong. Oh, terus gimana Bu, corona? Turun banget guys. Turun banget. Stres saya ngerasain jualan kayak gini gak ada yang beli. Ya, ini kita beli Bu, jangan Ya. stres lagi ya Bu. Ya pokoknya diborong semua, aku gak stres sayang. Oh, diborong semua. Insya Allah. Ini apa Kalian lagi? subscribe dulu baru kita borong. Sayangku biar kayak gini nangis semua anak kecil-kecil itu kalau nggak jualan ibunya. Putranya berapa Bu? 5 Biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa? sampai jam 2 sayang. Jam 6 sampai jam 2. Sampai jam 2. Biasanya habis ya jam segitu. Nggak habis sayangku. Nggak habis. Kalau habis kan enak. Kalau jual habis gitu ya, bukan corona itu. Oh, tapi kalau pas musim nggak corona kan habis. Kalau nggak musim corona Iya. ya kadang habis kadang enggak. Nggak Oh, tentu juga rezeki. iya. Selama masuk corona ini nggak pernah habis, dikit nggak habis, apalagi banyak. Karena corona gimana dampaknya Bu? Ya Penjualannya parah, pendapatannya hanya 25% sampai 30% aja. Wah, Ibu putranya berapa? 3, Yang paling gede? yang paling sudah keluarga 2 sih, tapi kita nggak kumpul, Oh, nggak kumpul. jauh. Yang satu masih bujangan, belum married, tapi kerjanya di Matos, stylist. Cuma sekarang kena, aduh, Kena Mbak Karina? kena iya, putus hubungan kerjanya. Oh, jadi DPHK Bu? Di PHK PHK-nya atau? nggak jelas ya, pokoknya diliburkan. Oh, Jadi nggak langsung diputus atau gimana itu nggak tahu. Jadi tiap hari Ibu jualan di sini sendiri? Iya. Oh, oke. Kalau pemerintah memang kita berharapkan ada bantuan khusus untuk PKL ini yang terdampak sekali ya. Kita kan hidupnya dari sini. Ya. Jadi kalau bisa ya bantuan lah untuk sedikit meringankan beban kita. Iya. Karena anak kita juga kena ini. Iya. Si bye Bu.
masker ya Bu. Oke guys, kita tadi udah melipir sebentar untuk beli beberapa makanan. Nah ini ya buat kalian yang sempat untuk keluar, sempetin deh untuk beli beberapa aja, nggak perlu banyak-banyak, karena itu udah cukup ngebantu teman-teman kita yang berprofesi sebagai pedagang ya kan, untuk mereka bisa bertahan dan mereka tetap semangat untuk jualannya. Karena guys, kalau kalian tahu tuh ya, kalau orang jualan terus bener-bener sepi itu tuh boring banget gitu loh. Jadi kayak ya namanya semangatnya tuh kayak nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan cuma sedikit, meskipun tuh cuma sebungkus, 2 bungkus, 1-2 produk yang laku, itu tuh udah bisa nambah semangat gitu. Jadi buat kalian yang mungkin sempat untuk keluar, ya belanjanya nggak perlu banyak-banyak sih, mungkin sisihin sebagian uang kalian. Nah makanannya bisa dimakan sendiri atau bisa dibagi-bagiin untuk teman-teman kita yang lebih membutuhkan kayak gitu. Hai, kita sudah sampai di Coklat Klasik cabang Sulfat. Teman-teman yang ada di sini, ada berapa orang ya? Cukup nggak nih? Kita makan dulu yuk guys, bareng-bareng. Kita makan dulu. Kita harus pakai masker ya guys, dalam kondisi apapun. Guys, kayaknya lagi ada vlogger deh tuh. Beliaunya kayaknya lagi nge-review gitu. Alhamdulillah ya kalau ada yang review ya, bantu-bantu promosi. Nah, oke, kita coba samperin ya. Saya juga Lah, vlogger juga tuh Mbak. iya tapi baru ya. Sama aku juga baru Mbak. Oh gitu. Iya. Iya, ketemu sama vlogger juga guys di sini. Mas, siapa namanya Niko. Mas? Oh Mas Niko. Mas Niko channelnya apa Mas Niko? Saya channelnya Niko Channel. Oh Niko Channel. Oke. Ya ampun, makasih ya Mas sudah direview. Ini keliling-keliling bentar ya oh Mbak boleh ya. Nanti kita boleh. ngobrol-ngobrol. Oke, mau banget. Mas Niko kan sering traveling gitu kan, traveling. Nah, itu dampak dari Mbak Karina ini sendiri ke ya kegiatannya itu seperti apa Mas? Kalau dari kegiatan otomatis berkurang Mbak ya. Jadi saya banyak di rumah. Nah kemarin karena saya juga selain bekerja di perusahaan, saya juga menekuni bidang konten kreator ini. Kalau istilahnya kalau orang-orang nyebut YouTuber ya. Ya. Kalau di konten saya kan lebih condong ke luar ruangan, yaitu kita traveling pakai motor ataupun pakai mobil, atau jalan-jalan atau kuliner di tempatnya Mbak Lala seperti ini. Tapi karena memang ada virus yang sedang berkeliaran ini, jadi saya bikin kontennya itu di rumah. Nah, tapi dengan subscriber atau pelanggan saya yang ada di YouTube itu memang dia menyukai konten-konten yang memang saya sajikan di luar Mbak. Kebanyakan itu memang motovlog ya, yang pakai motor dan pakai mobil, car vlog. Berkurang Mbak ya. Kalau di saya sebagai konten kreator itu juga sangat berkurang sekali. Dari segi kita tidak bisa membuat video di luar, dan juga otomatis viewer kita nanti akan berkurang. Viewer berkurang, jadi iklan yang muncul itu juga berkurang. Iklan yang muncul berkurang, otomatis pendapatan dari YouTube itu juga berkurang. Jadi podo wae Mbak. Sama dengan bisnismen yang lainnya. Tapi kondisi pekerjaannya sendiri yang pekerjaan aslinya itu statusnya seperti apa Mas sekarang Mas? Kalau pekerjaan saya saat ini, karena saya bekerja di kantor pusatnya, jadi memang di kantor Mbak, jadi memang ada kebijakan work from home, jadi WFH, tapi selang-seling, jadi 2 minggu masuk, 2 minggu bekerja di rumah. Jadi untuk mulai besok saya sudah bekerja lagi di kantor karena sudah masuk lagi menunggu keputusan yang baru lagi. Ya. Kemungkinan sih nanti WFH-nya dilanjut karena saya kerja di Surabaya, status Surabaya kan sekarang sudah tambah naik lagi. Dan saya dapat info itu kalau nggak salah Malang itu sudah mengajukan PSBB. Wow. Malang itu sudah mengajukan PSBB, tinggal nunggu daerah yang lainnya mengajukan PSBB. Kalau memang nanti disetujui ya otomatis nggak tahu. Kalau di PHK sih sampai saat ini masih belum. Cuma karena kita perusahaannya juga berhubungan dengan pihak ketiga Mbak, pihak ketiga dan mungkin pihak keempat juga. Dan
istilahnya kalau di saya kan di gula ya. Jadi kan harus ada yang manen tebu, harus ada yang mengangkut tebu, harus ada yang bekerja di pabrik, dan itu kan nggak mungkin kalau WFH, Mbak. Iya, iya. Otomatis harus keluar, dan semoga saja nanti setelah pada waktunya hari H untuk mulai panen tebu, itu virus ini sudah nggak ada. Karena kalau misalkan itu memang masih ada virus yang berkeliaran ini belum tuntas, ya kita nggak tahu, karena kapasitas dari pabrik itu ditentukan oleh dari Pemanen ini. Iya, dari yang panen ini pasokan. Kalau pasokan itu kurang, pabrik nggak bisa beroperasi. Pabrik nggak bisa beroperasi, nggak bisa bikin gula. Iya, Nggak ada pasokan gula, ke nggak bisa pasarnya. dijual. Nggak bisa dijual, nggak bisa dapat uang. Mbak Lala juga nggak bisa. Iya, saya juga nggak bisa jualan. Bisa jualan. Saya juga nggak bisa jualan. Oke. Nah, kalau untuk travelingnya sendiri Mas, itu yang paling jauh sampai kemana nih bikin kontennya? Kalau bikin konten yang saya niati paling jauh itu, yang maksudnya niati bikin konten untuk YouTube, itu baru sampai Jakarta, Mbak. Baru sampai Jakarta, sama dulu pernah ke Lombok juga, tapi memang belum, ya istilahnya dulu baru mulai bikin sih, baru 1 bulan bikin YouTube, itu masih belum terlalu rame. Kalau yang sekarang sampai Jakarta, tapi sebenarnya kalau di konten saya tuh nggak perlu jauh-jauh, cukup Jawa Timur aja viewernya sudah banyak. Karena kalau kita melihat dari data traffic subscriber saya itu kebanyakan memang orang Jawa Timur, Malang, Surabaya, ya sekitaran sinilah, Madiun. Jadi emang nge-YouTube juga butuh analisis ya Mas ya? Tuh, seperti Mbaknya kan kalau misalkan menganalisis pelanggan, pembeli kan juga perlu dianalisa sama analisa pasar juga. Saya juga menganalisa pasar YouTube saya juga. Oh, oke. Jadi dengan adanya virus ini, ya saya jelaskan tadi, semuanya turun, dari viewer, subscriber, pendapatan turun juga. Ya, karena memang keterbatasan ruang gerak ya, Ya. karena kontennya emang udah itu gitu, spesifikasinya gitu. Nah Mas, terus kalau untuk trik mengatasi konten-konten yang harus keluar, nah sedangkan Mas nggak bisa keluar, terus otomatis kan subscribernya juga nggak ada peningkatan, terus pendapatnya juga turun, itu gimana? Saya tuh biasanya tips triknya gini, Mbak. Saya memang ada beberapa video yang sudah saya ambil tapi belum saya tayangkan. Saya upload yang itu. Contohnya kemarin saya upload video perjalanan dari Jogja ke Klaten, Jogja ke Surabaya, Jogja ke Solo, kemudian keliling kota Jogja, walaupun memang itu saya tag-nya tahun 2019. Terus saya juga menyempatkan untuk keliling tapi naik mobil, jadi nggak turun di mobil. Benar-benar naik mobil, dan juga saya jelaskan bahwa ini saya nggak turun dari mobil. Kalaupun memang saya harus pergi naik sepeda motor, ya memang harus saya kurangi dulu memang. Nah, terus yang selanjutnya, saya tetap usahakan membuat konten yang seirama, tapi dilakukan di dalam rumah. Contohnya, dulu tuh banyak yang request untuk membuat, Mas, gimana caranya memasang kamera GoPro di helm. Terus gimana caranya membuat video kalau misalkan pada waktu jalan itu tidak ada suara. Itu kan masih masuk di konten, Mbak. Jadi saya membuat video di rumah, tutorial bagaimana cara kita memasang kamera di helm, tutorial bagaimana caranya kita membuat video kita tuh bersih, jernih kalau kita jalan. Terus karena banyak yang tanya juga bagaimana cara mendaftar YouTube, saya buatkan juga sedikit tutorial bagaimana cara kita membuat YouTube. Walaupun penontonnya nggak terlalu banyak, tapi seenggaknya kita tuh aktif mengupload di YouTube. Oh gitu. Jadi untuk konten-kontennya kayak misalkan masang kamera kayak gitu-gitu, itu murni kayak dari mulai caranya masang gini, cuman itu doang gitu. Dan itu ya sudah ada di channel saya. Sudah ada. Jadi, mungkin teman-teman kalau mau lihat pengen pasang GoPro kan, kadang-kadang kan kita masang ada di atas, di samping, di bawah. Nah, saya pasangnya. Itu ada alatnya sendiri, Mas? Ada, memang ada peralatannya sendiri. Dan murah kok, itu nggak terlalu mahal. Ya. Iya, aku kadang lihat kan kayak ini kok bisa ya orang naik motor gitu kan sambil ngerekam. Aku pikir dibawa gini, Mas, enggak ya? Iya. Aku pikir tuh dibawa pakai tongsis gitu loh, guys. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau untuk istrinya sendiri aktivitasnya seperti apa hari-hari ini gitu? Apakah juga di rumah diajak bikin konten? Seperti apa? Kalau istri saya kalau masuk ke konten itu kadang-kadang masuk itu biasanya yang kontennya traveling, Mbak. Yang kontennya traveling, karena memang ada permintaan juga dari teman-teman, Mas, kalau traveling jalan-jalan kok ngajak istrinya biar ada yang diajak ngomong, masa ngobrol sendiri gitu ya. Ya saya ajak, tapi untuk yang konten di rumah itu cenderung enggak. Karena memang istri saya enggak suka
posting-posting yang ada di sosial media gitu. Nggak Oh, begitu jadi suka. orangnya privacy banget ya. Iya. Oh. Tapi kalau untuk traveling menjelaskan itu mau. Jadi misalkan ini saya nggak sendiri ya guys, ini saya sama istri gitu ya. Tapi tetap yang banyak ngomong saya. Iya. Saya cuma diam. Iya, iya. Tapi basic, ini basicnya Mas emang kayak konten kreator gitu. Dulu kuliahnya apa? Sekolahnya apa Mas? Pertanian. Pertanian. Teknik Terus pertanian. bisa ngedit video, terus Otodidak dulu. dari nonton Kuliah. YouTube juga. Oh enggak, kalau editing ya nonton YouTube. Tapi kalau dulu pernah bikin video pas waktu kuliah ya pakai Windows Movie Maker yang biasa-biasa itu. Oh, jadi dari tugas kuliah. Bukan, bikin Apa gimana? pengen sendiri. Kan ada lomba itu. Ya caranya bikin video, terus diajak teman saya. Caranya piye gini pas akhirnya apa ya? Pengen bikin video tapi kok gak ngerti yang dibikin video apa, saya aja lip sync. Akhirnya saya bikin lip sync India. Habis itu Oh, kerja tapi tetap apa namanya Bikin lip sync itu? video sedikit-sedikit lah, tapi terus akhirnya lama nggak bikin. Terus kemarin yang saya bilang tadi ada teman saya, Mas, kok mau gak nggak channel YouTube aja, sama kan saya nggak video apa bisa menghasilkan dari ngono. Lu iya tak coba terus akhirnya gitu. Terus karena butuh yang kalau editing saya itu standar Pak, karena kan traveling itu kan dia hanya menggabungkan timeline ya. jadi kita sebenarnya kalau kita mau belajar tuh semua di YouTube udah ada ya Mas ya. Udah ada. Cuma kadang kan ya males saya nih baca Pak. Males dan mungkin kita nggak tahu apa nih yang harus kita Iya. ketik ya, yang Iya. harus di search tuh apa gitu. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Niko. Siap. Buat teman-teman jangan lupa ya like, share, dan subscribe channel aku, Martalinda Basuki, dan juga channelnya Mas Niko. Niko Daniar atau Niko Channel. Yeay, dan juga jangan lupa Instagram aku juga di follow. Nah, buat kalian yang mungkin pengen ketemu sama Mas Niko boleh misalkan share di komen gitu kan, pengen belajar, kita bisa bikin workshop bareng ya Mas ini ya. Dan Kalau misalkan kalian ada yang pengen langsung sharing sama Mas Niko, boleh banget komen di bawah ya, nanti kita atur. Kalau misalkan komennya banyak yang request, kita bisa atur waktunya ya Mas ya, buat ngajarin teman-teman semua belajar YouTube bareng sama Mas Niko. Oke, see you the next video.